Kan sempat kita bahas di kecamatan ya Nggih. terkait ternyata Kumloko itu masuk kemiskinan ekstrim. Nggih. Dari sini saya mohon ya keterangan sedikit untuk penjelasan gambaran secara umum penduduk desa Kumloko dan mungkin sejarahnya kenapa sampai Kumloko kok masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Oh iya. Kalau menurut saya sebagai Kades Kumloko itu bukannya ya, kalau sekarang itu saya aja sempat heran kok desa Kumloko bisa termasuk ranking desa ekstrim, bahkan ekstrim kecamatan Tembara. Padahal dulu itu enggak, yang namanya Kumloko itu enggak banget kan, enggak namanya desa tertinggal itu enggak. Cuman sekarang itu sebenarnya enggak ekstrim, enggak. Cuman yang ekstrim itu kan berdasar datanya aja yang ekstrim. Kalau penduduknya sebenarnya enggak ada yang ekstrim. Kalau kita lihat di sini ada 9 dusun ya. Dari penghasilannya gimana Pak? Kalau penghasilannya sini kan sebenarnya kan yo biasa-biasa aja dari, cuman sekarang itu kan ketergantungan dengan pupuk ya. Kalau untuk petani, kalau sini kan petani itu kan kaitannya dengan pupuk mahal, untuk tenaganya juga mahal, untuk itu kan buat perawatan, biaya perawatan kan mahal. Jadi kan yang bikinan kan itu sebenarnya kan, kalau soal makan nggak makan, kalau sini sih tetap makan. Kalau kehidupan mungkin dari segi ekonomi pembangunan rumah atau sekolahnya mungkin dari situ ya, jamban juga termasuk di sini Pak. Nah kemarin kan juga ODF juga tuh sih. Kalau gitu kan gini ya Pak, kalau untuk masalah jamban apa itu ya, ya cuman kalau sini itu kan sudah ketergantungan dengan yang namanya WC umum. Jadi sudah ketergantungan dengan WC umum, orang itu kan ya nggak memikirkan banget sama punya yang namanya termasuk WC pribadi ya, itu kan nggak terlalu. Kadang memang kalau sudah kebiasaan ke WC umum, ke toilet umum itu biasanya orang walaupun punya pribadi tapi dia nggak mau. Mungkin karena dari desa kira-kira diarahkan untuk program penanganan, mungkin ya paling enggak kan kita punya program strategi desa untuk menangani kemiskinan itu. Ya. Gimana Pak menurut menurut saya kan kalau untuk masalah kemiskinan, menangani kemiskinan, cuman kita ya dikembalikan seperti dulu. Kalau seperti dulu kan ibaratnya kan ya, kalau orang tani harus biar bertani semula kayak dulu kan nggak apa-apa. Kalau maksudnya kan orang itu memang dia lahannya nggak punya lahan pertaniannya nggak ada, itu baru bisa dibilang itu kan baru orang miskin. Padahal kan rata-rata orang sini nih ya ada yang nggak, yang punya lahan banyak ya banyak, tapi dia tetap sekarang mengandalkan dengan SK-nya. Akhirnya kan gitu. Padahal kalau saya kan gini, kalau memang itu sistem sekarang bisa kayak gitu, saya sebagai Kades Kumloko, saya siap kok, nggak usah kumpul-kumpul, saya yang nyoret sendiri. Kalau memang nanti memang itu ada anjuran dari pusat atau gimana, dari pemerintahan pusat, kalau orang yang sudah mampu tidak dimasukkan lagi, saya sendiri yang mau nyoret. Nggak usah warga, saya sendiri, karena saya lebih tahu banget sama dengan keadaan di masyarakat di desa Kumloko. Lebih tahu orang yang layak dan tidak layak, saya lebih tahu, karena selama ini memang rata-rata tidak tepat sasaran. Jadi yang sekarang kan jadi orang kan dia dapat, padahal dia itu tingkatannya lebih sekarang ini kok, jadi dia kan merasa saya nggak dapat. Jadi dia itu bagus Pak ya. Saya harap nanti bisa benar-benar seperti itu. Nanti kita targetkan paling enggak 1 tahun penghapusan 10 kakak minimal seperti itu kan bisa ya. Terus gini aja, nanti kita kenapa jangan membuat pilihan seperti itu? Apakah nanti jenengan tidak takut nanti tiba-tiba ada semacam kerudukan dari masyarakat ke rumah jenengan? Itu kalau itu yang saya harapkan. Kalau itu memang di saya, itu saya harapkan yang namanya, saya kan maksudnya kan saya kayak gitu. Nanti kan kita ya sama-sama lah. Saya berharap juga sama mbaknya dari pendamping ya tolonglah dampingi saya. Siap. Itu memang kewajiban saya selalu siap Pak. Kalau saya salah, sampean ikut salah gitu loh. Kami dilihat kesalahannya. Gitu loh. Maksudnya kan gitu. Maksudnya saya berharap kalau ada pendamping ya pokoknya
Iya. Saya selalu didampingi. Paling nggak nanti kita, kemarin sempat berapa biaya Pak yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ini, kira-kira yang satu untuk pendataan kemiskinan, ya BLT juga termasuk itu kan untuk penanganan kemiskinan juga salah satunya. Kemudian kan ada pelatihan kewirausahaan, mungkin kita difokuskan di pelatihan kewirausahaan dulu ya. Nah, itu nanti kan karena ini baru pembuatan RPJM, nah itu mungkin bisa jadi prioritas jenengan. Untuk kedepannya ya memang kita ya namanya ya yang namanya kades manapun, saya yakin tuh kades manapun tidak akan berani dia mengambil sikap yang namanya dengan apa ya janji sama masyarakatnya mau menyejahterakan masyarakatnya, nggak bisa. Bupati aja saya yakin nggak bisa kok. Yang namanya mau menyejahterakan masyarakat nggak bisa, cuman kita nanti kan cuman bisa mengarahkan untuk menambahkan penghasilan ekonominya, nanti baru nanti kita arahkan, entah itu nanti mau pakai kita ada pelatihan semacam apalah. Kalau di sini pertanian ya nanti kita ke arahnya ke situ. Kalau kita ada bengkel, orang yang punya keahlian kita mau saya kumpulkan, nanti saya arahkan ke situ. Jadi kan ya kelompok pemuda ya. Nah, kan gitu. Tapi ya sekarang kan banyak orang tua itu gini, orang tuanya petani tapi tidak mau anaknya jadi petani. Padahal di sini kan lingkungan petani. Bagaimana caranya kita mengembangkan pertanian yang ada di sini? Makanya kan kalau di sini kan diharap maklum aja kalau masalah itu kan SDM-nya memang itu sangat-sangat terbatas. Malah yang ekstrim itu masalah SDM, bukan ekstrimnya kemiskinan, enggak. Saya kemiskinan ekstrim jangan. Kalau itu memang benar nggak apa-apa itu saya. Senang banget. Aslinya ini tamparan besar juga buat saya Pak, karena apa? Saya itu sudah 5 tahun pendampingan dan saya baru tahu kemarin bahwa Kemloka itu masuk dalam kemiskinan ekstrim dan dana dari pusat terbesar itu masuknya ke Kemloka. Apa metode saya salah pendampingan di sini? Tapi ternyata data tersebut memang banyak pengangguran di sini juga karena penghasilnya di bawah UMK kabupaten. Makanya kan gini, kalau sebenarnya kan kalau saya itu pengennya kan dana yang dari pusat itu jangan diperbesarkan yang untuk buat kayak semacam BLT jangan, itu harus difokuskan ke pembangunannya sama ke ke pemberdayaannya, pemberdayaan termasuk SDM, termasuk kan kayak gitu. Kalau terus mereka itu sebenarnya saya juga heran kok dananya Kemloka itu kok ya lumayan lah, lumayan apa yang desanya terlalu besar apa tapi kalau itu tercatat kemiskinan ekstrim, wah saya aja kaget, saya nggak terima kalau Kemloka itu dibilang ekstrim. Benar itu nggak terima kalau saya itu dibilang ekstrim. Benar itu nggak terima. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan perbaiki lah. Tetap kita mau pakai dengan program ya kita sesuai dengan program pemerintah, entah pusat daerah, tetap saya mau pakai dengan aturan itu, nggak mau nyimpang dengan aturan. Tapi ya memang di sini ya paling nggak kita memang harus ambil strategi penting itu nih Pak. Bagaimana cara kita setahun paling nggak kita hapus beberapa warga yang mendapat bantuan itu, paling nggak kita bisa menurunkan seperti itu. Saya berani sendiri, pokoknya saya berani sebagai kades, siapa yang mau coret saya yang nyoret nanti. Matur suwun Pak atas waktunya, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa kerjasama. Kemarin sebenarnya itu juga tamparan bagi saya sebagai pendamping desa Kemloka, mudah-mudahan kita kerjasama dengan perangkat dan juga masyarakat, tokoh masyarakat, paling enggak kan kita melibatkan yang ada di sekitar sini, tidak hanya dari panjenengan berani mencoret, tapi paling enggak nanti kan tokoh masyarakat kita libatkan. Ya tetap kita mau libatkan termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada, tetap kita mau kumpulkan, kita tetap jadikan satu. Kita ya juga nggak mau berani ini, tapi kalau orang-orang itu nggak berani, saya sendiri yang berani. Mas atas waktunya, saya nanti juga selamat kembali bekerja, nanti saya juga lanjutkan. Iya. Matur suwun. Permisi. Oke, monggo.